Assalamualaikum warga Kuningan, apa kabar semuanya? Semoga warga Kuningan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya Fawaz Ibrahim yang akan menyajikan berita informatif dan terpercaya yang telah dirangkum dalam sepekan di acara Kitaku, Kilas Berita Kuningan. Dan Rem 063 SGJ Kolonel Infantri Dani Rakca SAP beserta Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Korcap Rem 063 PD3 Siliwangi Nyonya Widya Dani Rakca kembali melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0615 Kuningan, Jalan RM Martadinata nomor 97 Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jumat 25 Maret 2022. Dan Rem 063 SGJ yang langsung disambut oleh Forkopimda Kabupaten Kuningan dengan suasana penuh keakraban langsung diterima di depan Makodim 0615 Kuningan. Ucapan selamat datang juga disampaikan oleh Bupati Kabupaten Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH didampingi Kapolres, Wakil Ketua DPRD dan Kajari Kabupaten Kuningan. Menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Wakil Bupati Kuningan Haji M. Rido Suganda SHMSI menghimbau masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan. Secara ketat hal tersebut diminta tetap dilakukan meski angka paparan COVID-19 di Kabupaten Kuningan terkendali. Wabub mengatakan angka paparan COVID-19 di Kabupaten Kuningan memang tidak tinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Karena kesadaran masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, kata Wabub di hadapan jamaah Masjid Al-Hidayah, Perumnas Ciporang, Kuningan usai melaksanakan sholat Jumat. Wakil Bupati Kuningan Haji M. Rido Suganda SHMSI mengapresiasi acara santunan anak yatim yang digagas jajaran Auditor Inspektorat Kabupaten Kuningan Jumat 25 Maret 2022. Acara yang diselenggarakan di Masjid Al-Barkah, Dusun Manis, Desa Kota Kembaran, Kecamatan Gerawangi, dihadiri Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Dr. Andes Haji Ahmad Juber MSI, jajaran pengawas dan pemeriksa Auditor Inspektorat Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Kota Kembaran beserta jajaran perangkat tokoh agama, tokoh masyarakat, serta 30 anak penerima santunan. Dikatakan Wabub, keberadaan anak yatim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi tanggung jawab bersama. Menurutnya, anak yatim adalah generasi penerus bangsa yang harus didampingi dan diberi perhatian serta kasih sayang yang lebih. Saya mengajak kepada semua instansi dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menekan peredaran narkotika, dimulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Program pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba P4GM tidak akan efektif jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI pada saat membuka rapat kerja DPC Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Granat Kabupaten Kuningan tahun 2022 bertempat di Gedung PGRI Kuningan Sabtu 26 Maret 2022 dengan mengusung tema Granat Bergerak, Kuningan Maju dan Bersinar. Sekda berharap raker ini dapat menyusun program P4GN yang melibatkan generasi muda secara aktif. Dalam pengimplementasinya juga harus ada pemetaan potensi wilayah peredaran narkoba di Kabupaten Kuningan untuk menekan peredaran narkoba. Sebagai wadah komunitas para UMKM, berdirinya Solusi Store pada UMKM kehadirannya sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian. Hal tersebut disampaikan Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH dalam acara pembukaan Galeri Kopi Cirendang Kuningan, Sabtu 26 Maret 2022. Menurut Bupati, seperti yang disampaikan Presiden RI Jokowi dengan pembahasan secara intens ihwal penggunaan produk dalam negeri di Bali belum lama ini. Pengurus organisasi siswa intrasekolah, OSIS, harus mampu menjadi pelopor kedisiplinan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Haji M. Rido Suganda SHMSI saat menghadiri dan membuka musyawarah daerah Forum OSIS ke-10 dan pemilihan Ketua Umum Forum OSIS Kabupaten Kuningan masa bakti 2022-2023, Sabtu 26 Maret 2022 di Aula Pertemuan Lantai 3 Kampus STKIP Muhammadiyah Kuningan. Wabub menyampaikan merupakan salah satu kunci kesuksesan. Untuk itu, agar sukses dalam menjalankan program kepengurusan, setiap personil pengurus harus mampu mendisiplinkan diri, baik dari segi waktu, belajar, dan lainnya. Pemerintah pusat telah menggelar pertemuan yang membahas secara intens ihwal penggunaan produk dalam negeri di Bali pada tanggal 22 sampai 24 Maret 2022.
Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, yang telah mengikuti pertemuan Basin Matching di Bali. Kabupaten Kuningan pada tahun 2022 mempunyai alokasi belanja modal, barang dan jasa sebesar 1.037 triliun, sehingga perhitungan 40% sesuai arahan pemerintah pusat untuk penggunaan produk dalam negeri harus dipenuhi. Lebih lanjut, Dian menyampaikan optimis pencapaian belanja produk dalam negeri di Kabupaten Kuningan sebesar lebih dari 415 miliar. Berdasarkan data teknis dari Dinas UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan, terdapat lebih dari 57.000 pelaku usaha yang di dalamnya terdapat 2.000 UMKM yang telah mendapat fasilitas PIRT dan 700 produk lainnya mendapat sertifikasi halal. Disampaikan Bupati Kuningan, Haji Aceh Purnama SHMH pada acara bimbingan teknis bagi BUMD Kabupaten Kuningan di Aula Rapat Krishna Beach Hotel Pangandaran Minggu 27 Maret 2022. Bahwa badan usaha milik daerah BUMD harus siap bersaing di era kompetisi global dan memiliki kemampuan untuk survive di segala bidang, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan, pengentasan problem masyarakat, serta dan pengembangan pengusaha kecil. Bupati berharap BUMD dapat meningkatkan kualitas pelayanan jangkauan, serta terus bersinergi dengan kebijakan pembangunan Kuningan. Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH membuka workshop daring berwawasan kebangsaan revitalis kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di era disrupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan via Zoom Meet, Senin 28 Maret 2022. Bupati menyampaikan pada era disrupsi, pendidikan mulai mengalami pergeseran serta perubahan secara masif baik dari sistem administratif maupun teknis. Terjadinya disrupsi membuat peran pendidik mulai tergerus dan membuat pendidik tidak lagi menjadi elemen krusial dalam dimensi pendidikan. Kemudian kegiatan pembelajaran pun sudah tidak terkait dengan ruang dan waktu. Bupati menuturkan supaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mampu menyampaikan pembelajaran agar dipahami anak didik, membantu anak didik agar mampu menyaring pengaruh negatif, mampu membantu anak dalam mampu berpikir, mampu mengidentifikasi, menggali, mengoptimalkan potensi anak didik, dan mampu menghubungkan anak didik dengan sumber-sumber belajar. Bupati menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pejabat yang purna bakti atas pengabdian sebagai pejabat daerah yang telah mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu, dan mabaktinya bagi Kabupaten Kuningan. Pejabat yang dilepas yaitu Bun Bun Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Apang Suparman SE Kepala Bapenda, Dr. Andes Jaka Herul Kadisub Kabupaten Kuningan. Acara pelepasan berlangsung di Hotel Jejehan Minggu malam 27 Maret 2022. Pelepasan pejabat eselon 3 yang purna bakti di Pemkab Kabupaten Kuningan berlangsung dengan penuh pesan. Mereka semua adalah aparatur sipil negara terbaik yang sudah memberikan sumbangsinya untuk Kuningan. Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH membuka kegiatan fasilitas penyusunan dan profil desa dan kelurahan bertempat di Lembah Ciremai Senin 28 Maret 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan persepsi Prosdekel sebagai basis dari desa kelurahan berdasarkan data dasar penduduk SDM, SDA, dan kewilayahan. Bupati Kuningan menyampaikan bahwa penyusunan profil desa dan kelurahan yang disingkat Prosdekel ini merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan, yang dimana isi dari profil desa dan kelurahan ini terdiri dari atas dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan, dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Dalam pengisiannya diperlukan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Diungkapkan Wabub saat menghadiri dan membuka secara resmi Ngopdar Ngopi Perkara Kedaerahan dengan tema akselerasi Smart Village untuk pembangunan desa di Aula Kantor Pemerintahan Desa Kertayasa, Kecamatan Sunda Agung, Selasa 29 Maret 2022. Smart Village merupakan gabungan digitalisasi teknologi dengan pengembangan sumber daya alam yang ada untuk membangun sumber daya manusia desa, mendukung perekonomian warga, menjaga kelestarian lingkungan, membangun infrastruktur desa sesuai kebutuhan, dan tentu percepatan pencapaian kesejahteraan warga desa. Wakil Bupati Kuningan, Haji M. Ridho Suganda SHMSI menegaskan Smart Village Desa Cerdas merupakan langkah solutif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan desa. Tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMSI hadir dan memberikan arahan di acara peningkatan inovasi ekonomi kreatif Ekraf bertempat di objek wisata alam Curug Bangkong, Desa Kurtawirama, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Selasa 29 Maret 2022. Bupati Aceh menyampaikan pariwisata dapat memberikan peluang dan akses untuk masyarakat lokal sebagai pengembangan usaha serta melihat langsung pesona masing-masing desa. Bupati menjelaskan, gelombang revolusi industri 4.0
telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global, ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Peringatan Hari Air Sedunia ke-30 untuk memusatkan perhatian pada pentingnya air ditandai dengan kegiatan penanaman pohon untuk Kabupaten Kuningan. Penanaman dilakukan di area Greenbelt, Bendungan Kuningan sekaligus menjadi ikonnya Rabu 30 Maret 2022. Peringatan hari dilakukan virtual dengan menghadirkan balai yang ada di pemerintahan provinsi kabupaten kota se-Indonesia, sehingga antar wilayah bisa berbagi informasi sesuai dengan tema terkait melestarikan air tanah agar berkesinambungan. Sekda Kuningan Dr. Dian Rahmat Yanuar MSI menuturkan harus menyadari bahwa di bawah ada harta terpendam yang tidak pernah dibayangkan, yakni air, yaitu sumber kehidupan. Mari memiliki semangat kolektif untuk memperhatikan, menjaga, melestarikan kesinambungan air untuk hidup kita sebagai generasi selanjutnya. Melalui Hari Air Sedunia menjadi momen menyadarkan pentingnya melestarikan dan pemanfaatan air dengan menjaga lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon. Pemerintah Desa Subang melakukan launching buku sejarah Desa Subang lantaran carita baheula beunghar kumakna pamuga catatan kiwari ngajadi harti untuk melestarikan dan menyediakan informasi tentang sejarah desa bertempat di Dejehan Hotel Senin 28 Maret 2022. Dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH, Wakil Bupati Kuningan Haji Amrido Suganda, kemudian Wakil Bupati Cianjur Tubagus Mulia. Dihadiri langsung oleh Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH, Wakil Bupati Kuningan Haji Amrido Suganda SHMSI, kemudian Wakil Bupati Cianjur Tubagus Mulyana Syahrudin SPD MSI, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. Haji Indrian Rahmat Yanuar MSI selaku Putra Daerah Subang. Bupati memberikan apresiasi dan selamat kepada Pemda Subang yakni Kades dan tim penyusun buku sejarah Desa Subang yang telah menginisiasi serta menulis pengabdikan buku sejarah Desa Subang, sebuah inovasi dan kreatif yang patut ditiru dan didukung bersama. Berita tadi menutup acara Kitaku. Saya Fawaz Ibrahim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.